Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulianisa dengan NIM 121-66166 dari kelas 2D Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang uji t-test dan uji ANOVA. Yang pertama ada uji t-test. Fungsi dari uji ini yaitu untuk menguji rata-rata suatu sampel dan untuk membandingkan rata-rata dua sampel. Ada tidaknya perbedaan rata-rata tersebut. Spesifikasi dari uji ini yaitu data yang berskala ukur interval atau rasio, data berdistribusi normal, ukuran sampel kecil atau kurang dari 30, dan jika sampel lebih dari 30, uji T sama dengan uji Z. Hanya pada uji T diasumsikan simpangan baku populasi tidak diketahui. Ada dua jenis dari uji ini, yaitu yang pertama ada satu sampel atau one sample t-test digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu, dan dua sampel atau two sample t-test untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, yaitu sampel dengan subjek yang sama, namun terdapat dua perlakuan atau kejadian berbeda. Selanjutnya ada contoh kasus dari uji t-test. Untuk kasus pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penggunaan pupuk A terhadap produktivitas tanaman padi. Di sini sudah ada data yang akan kita olah di SPSS nanti. Diketahui rata-rata produktivitas nasional adalah 5 ton per ha dengan alfanya 5%. Pertanyaannya ingin diketahui apakah rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Untuk solusi yang pertama, kita menentukan hipotesis statistik uji T. H0 berarti rata-rata produktivitas tanaman padi sama dengan rata-rata produktivitas nasional. Dan untuk H1 berarti rata-rata produktivitas tanaman padi berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional dengan alfanya 5%. Di sini kita copy paste dulu. Masuk ke SPSS, kita paste data yang tadi ke variabel view. Untuk variabel pertama diganti namanya menjadi produktivitas. Measure-nya menggunakan scale. Namun sebelum ke uji t-test, kita akan menguji normalitasnya dulu. Klik descriptive statistics, explore. Yang ini pindah ke dependent dan aktifkan normality plot with test. Nah, di sini sudah keluar output dari tes normalitasnya, yaitu di sini Kolmogorov p-value-nya 0,133 dan Shapiro-Wilk 0,245. Berarti p-value-nya lebih dari alfa atau 0,05. Maka pada kasus ini kita bisa menggunakan uji t-test. Lanjut, kita klik analyze, compare, one sample t-test, variabel pertama kita pindah ke test variabel, optionnya 95%, dan test value-nya kita ganti menjadi 5. Klik OK. Di sini output-nya sudah keluar. Di sini sudah diketahui yang tadi ada test of normality-nya, dan one sample test-nya diketahui T-hitungnya 4,583 dan p-value-nya 0,01. Kriteria uji dari uji ini yaitu H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa p-value kurang dari alfa, yaitu 0,01 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata produktivitas tanaman padi dengan penggunaan pupuk A berbeda dengan rata-rata produktivitas nasional. Selanjutnya ada contoh kasus untuk uji t-test yang kedua, yaitu akan diteliti mengenai perbedaan penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Di sini sudah ada datanya yang akan kita olah di SPSS nanti. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan penjualan sebelum dan setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan? Yang pertama, kita tentukan hipotesis statistik uji T-nya. H0 berarti rata-rata penjualan sepeda motor sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama, dan H1 berarti rata-rata penjualan sepeda motor sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan berbeda dengan alfanya 5%. Di sini saya sudah memasukkan datanya ke SPSS. Kita ke variabel view. Variabel pertama
namanya diganti menjadi sebelum, dan untuk variabel kedua diganti menjadi sesudah. Label untuk variabel pertama sebelum adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Dan untuk label variabel kedua, setelah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan. Setelah itu, measure-nya kita menggunakan scale. Kita juga akan melihat uji normalitasnya terlebih dahulu. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Untuk variabel 1 dan 2, variabel 1 dan 2, kita pindah ke dependent list. Plot, klik normality plot retest, lalu klik OK. Di sini sudah keluar outputnya. Sudah diketahui juga bahwa p-value-nya dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk 0,200, 0,122 dan 0,396. Berarti p-value-nya lebih dari alpha atau 0,5, atau berarti data ini berasal dari distribusi normal. Jadi kita bisa menggunakan uji t-test pada uji kali ini. Lanjut klik Analyze, Compare Mean, Paired Sample t-test. Untuk variabel 1 dan 2 kita pindah ke Paired Variables. Optionnya 95%, lalu klik OK. Nah, di sini juga sudah keluar outputnya. Di sini terhitungnya sudah diketahui bahwa 1,031 dan p-value-nya 0,30. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa p-value lebih dari alfa, yaitu 0,320 lebih dari 0,05. Maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya, rata-rata penjualan sepeda motor merek A di sebuah kabupaten sebelum dan sesudah adanya ketetapan kenaikan pajak kendaraan adalah sama. Yang terakhir ada contoh kasus yang ketiga dari uji t-test, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMA N di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A dan B. Di sini sudah ada data yang akan diinput di SPS nanti. Pertanyaannya, apakah kelas A dan B memiliki rata-rata nilai ujian matematika yang berbeda? Solusi yang pertama, kita menentukan hipotesis statistik uji T. H0 berarti rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan kelas B itu sama, sedangkan H1 berarti rata-rata nilai ujian matematika kelas A dan B tidak sama, dengan alfanya 5%. Di sini sudah di-input datanya. Kita ke variabel view. Untuk variabel pertama, kita beri nama. Untuk variabel kedua, beri nama nilai. Dan untuk variabel kedua, diberi nama kelas. Labelnya untuk variabel ke-1, nilai ujian matematika, dan untuk variabel kedua, labelnya kelas. Untuk yang kelas, value-nya untuk yang 1, untuk label kelas A, dan 2 untuk kelas B. Klik Add, lalu klik OK. Measure-nya kita menggunakan scale dan nominal. Klik Analyze, Compare, Independent Sample t-test. Yang variabel 1 pindah ke test variabel, dan variabel kedua pindah ke grouping variabel. Define group 1 untuk 1, grup 2 untuk 2. Continue.
klik OK. Nah, di sini juga sudah keluar outputnya. Kita ke Word lagi. Di sini kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil SPSS yang tadi, diperoleh nilai T hitungnya 12,671 dan p-value-nya 0,00. Untuk alfanya 5%, jadi p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika kelas A tidak sama dengan rata-rata nilai ujian matematika kelas B. Yang kedua ada uji ANOVA. Pengertian dari uji ANOVA atau Analysis of Variance atau analisis ragam adalah analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok atau lebih. Adapun uji homogenitas yaitu suatu teknik analisis untuk membandingkan variasi rata-rata dan simpangan baku dari dua atau lebih variabel atau kelompok sampel. Spesifikasinya data berskala ukur, interval, atau rasio. Di sini sudah ada contoh kasus dari uji ANOVA, yaitu seorang guru matematika di salah satu SMAN di Bogor ingin menguji apakah terdapat perbedaan nilai ujian matematika antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Di sini sudah ada datanya. Untuk diolah di SPSS nanti, ujilah dengan alfa 5%. Apakah terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian matematika dari ketiga kelas tersebut? Di sini juga sudah ada hipotesis statistik dari uji normalitas, hipotesis statistik uji homogenitas, dan hipotesis statistik uji ANOVA dengan H0 berarti rata-rata nilai ujian matematika kelas A, B, dan C sama, dan H1 berarti rata-rata nilai ujian matematika kelas A, B, dan C berbeda, dengan alfanya 5%. Tetapi sebelum ke SPSS, kita olah datanya dulu di Excel supaya nanti di SPSS hanya dua variabel. Angka 1 untuk kelas A, nilai kelas A, angka 2 untuk nilai kelas B, dan yang angka 3 untuk nilai kelas C. Lalu supaya menjadi dua variabel, kita gabungkan ke bawah. Sudah digabung, baru bisa kita lanjut ke SPSS. Kita copy datanya. Kita ke SPSS, lalu paste ke variable view. Untuk variabel 1 namanya nilai, untuk variabel kedua namanya kelas, desimalnya dijadikan 0. Untuk label, untuk variabel pertama nilai ujian matematika, dan untuk variabel kedua labelnya kelas. Value-nya untuk variabel kedua 1 untuk kelas A, yang 2 untuk kelas B, dan yang 3 untuk kelas C. Klik add, lalu klik OK. Measure-nya menggunakan scale, untuk variabel kedua menggunakan nominal. Klik analyze, lalu general linear model, univariate. Untuk variabel pertama pindah ke dependent, variabel kedua pindah ke fixed. Lalu post hoc-nya kita pindah, lalu aktifkan dan can. Klik save, kita aktifkan yang standardized, lalu continue. Option, deskriptif statistik, checklist, dan homogeneity testnya juga dengan signifikan levelnya 0,5. Klik continue, lalu klik OK. Di sini sudah keluar outputnya, dan di sini juga akan bertambah satu variabel lagi, dan kita akan menguji normalitas variabel yang ketiga ini. Klik analyze, deskriptif statistik, explore. Yang variabel ketiga
Pindah ke dependent, klik plot, lalu aktifkan normality plots, continue, lalu OK. Nah, di sini juga sudah ada test of normality-nya. Di sini p-value-nya Kolmogorov itu 0,80, Shapiro-Wilk 0,438. Berarti p-value-nya lebih dari alfa, yang dimana berarti H0-nya diterima, berarti data ini berasal dari distribusi normal. Di sini sudah ada p-value dari data homogen yaitu 0,639. Jadi berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data homogen atau kedua kelompok memiliki varian yang sama. Di sini juga sudah ada p-value dari kelas yaitu 0,000. Kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa p-value kurang dari alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, rata-rata nilai ujian matematika kelas A, B, dan C berbeda. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.